pelajaran-pelajaran thariqah, yang pelajaran thariqah intinya adalah untuk bertaubat, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah dan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah. Susah Pak, ati dikongkon nyebut nama Allah. Biasanya pemahaman zikir itu diterangkan di dalam thariqat hakikat. Kalau di syariat kita cukup tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ini. Tapi kalau kita sudah masuk di dunia thariqah hakikat, bahkan sampai makrifat, kita diajarkan pemahaman zikir yang paling utama, paling mulia, paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pelajaran inti, tujuan thariqah itu berzikir untuk melatih hati kita untuk selalu menyebut nama Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah Muhammad atas nama Tuhanmu baik pagi sampai sore. Ini kanjeng Nabi. Kalau panjenengan tidak mau masuk di dalam, mohon maaf, pelajaran-pelajaran thariqah, yang pelajaran thariqah intinya adalah untuk bertaubat, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah dan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah. Susah Pak, ati dikongkon nyebut nama Allah. Berapa ribu satu hari satu malam? Ibu tangklet Bu nggih? Dalam thariqah jenengan berapa ribu? Zikir sirinit maos berapa ribu satu hari satu malam? Pak, berapa ribu? 5.000? Tambahi 15, 5 tambah 15 berarti 20. Itu semua tergantung kita semua masing-masing. Surat Al-Insan ayat 25 tadi, ini perintah Allah langsung terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun perintah itu sebutnya adalah isma rabbik terhadap beliau kanjeng Nabi Muhammad, juga terhadap kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Ayat itu jangan dimaksud untuk kanjeng Nabi aja, untuk kita semua. Coba jenengan kenal zikir sir niku sesudah masuk thariqah apa sebelum? Halo, sesudah toh? Sesudah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tolong nanti ini dipahami. Isik Joko Pak gagah ya, makanya jaketan nggih cek gaul ngoten Pak. Pun sampai tinggalin lagi. Sautama-utamane zikir yaiku fa'am, ngertenono sira annahu ing sak temene zikir rupane la ilaha illallah. Artinya sebelum jenengan zikir sampean kudu paham dhisik, harus paham dulu tentang masalah zikir tersebut. Lah niki
biasanya pemahaman zikir itu diterangkan di dalam thariqat hakikat. Kalau di syariat kita cukup tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ini. Tapi kalau kita sudah masuk di dunia thariqah hakikat bahkan sampai makrifat, kita diajarkan pemahaman zikir yang paling utama, paling mulia, paling fa'lam, jenengan sebelum berzikir itu harus mengerti ternyata di dalam hati kita, rohaniyah kita itu ada tulisan la ilaha. Bentar, mbut terus nih, ini proses. La ilaha ini artinya tidak ada Tuhan. Apa istifhamnya? Tuhan apakah yang tidak ada? Al-Kahfi ayat 110, Allah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad diberikan wahyu yang paling inti, ilahukum ilahu wahid. Tuhan siapa yang kita maksud di situ? Dalam ayat itu Allah katakan Tuhanmu yaitu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Berarti selain esa itu bukan Tuhan. Paham ya? Saya ulang, yang dimaksud bukan Tuhan adalah sesuatu yang tidak esa. Mana sesuatu yang tidak esa? Al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Niki makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Makhluk yang disebut makhluk itu adalah yang menciptakan Khalik. Laras nggih? Oke. Yang disebut makhluk itulah yang bukan Tuhan, ilahun wahid, yang sudah masuk di dalam hati kita. Akhirnya jatuhnya iman saya terhadap selain ilahun wahid, wa huwa Allah subhanahu. Contoh, kalau niki ngelak habis perjalanan Mojokerto Pasuruan, wis katakanlah saya itu lari tadi itu nyepet no, sampai di sini saya haus. Ketika aku haus, di depan saya ada air. Mohon izin ya. Ketika saya minum air, ngelak saya hilang. Betul? Oke. Dalam hatiku jatuh iman terhadap makhluk yang bisa menghilangkan rasa haus, yaitu air. Berarti imanku tidak pada ilahun wahid, tapi imanku pada makhluk disebut air. Sehingga mengapa di dalam thariqah ada istilah dzikir nafi isbat? Ini nafikanlah isinya la ilaha yang sudah bercokol di dalam hati kita, yaitu selain Allah. Contoh tadi saya beriman pada air, padahal innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muhitun ngelimputi. Wujude Allah iku ngelimputi atas segala hal, sesuatu termasuk sebab air ini kalau tidak disyafaati Allah, tidak dilimputi Allah, mohal air makhluk ini bisa memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa. Oleh sebab itu
ada perintah nafi dalam la ilaha ini. Nafikanlah, bersihkanlah Tuhan-Tuhan tuh di dalam hati kita yang sudah masuk. Tentunya kita digiring, dididik di dalam thariqah dzikir sir, wadhkur isma rabbik, pagi sampai sore sampai malam juga hatimu berzikirlah. Wis iku miturut thariqah. Miturut thariqah. Aku yakin jenengan yang sudah masuk di dalam thariqah akan dibimbing tentang bagaimana cara membersihkan makhluk yang sudah bersemayam di dalam hati kita, karena semua itu akan menutupi, menghijabi, mengaling-alingi, menghalang-halangi ruhaniyah si salik ketika suluk tidak bisa wusul datang Allah subhanahu. Makanya disuruh untuk membersihkan. Lah membersihkan inilah Pak disebut kholwat. Kholwat. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Buka di dalam Al-Baqarah 256. Kholwat itu nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah. Nyepekake ati sangka sakliyane Gusti Allah, yang sakliyane Gusti Allah sudah kadung masuk di dalam hati saya mulai sejak akil balik sampai umur 55 niki. Kadang-kadang tidak dari air, kadang-kadang dari istri, dari wanita, minan nisa, saking wanita. Akhirnya hatiku terbuai atas sifat jamalnya wanita, cantik wanita. Wah Pak, nek wis ati kadung kesensem wong wedok lepas iku wangel, lepas iku wangel. Karena apa? Karena kita tidak bisa memandang sifat jamal Allah di dalam seorang wanita. Justru wujudnya wanita inilah yang kita pandang, akhirnya wujudnya makhluk wanita ini akan menutupi hati kita pada Allah subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji ini tentang tasawuf iki saged diterusake. Ini tentang hati loh ya, karena ini kitab thariqah. Itu tujuan kita inti di dalam berthariqah itu adalah tinggalkan selain Allah menuju pada Allah. Harus jenengan ini tidak hanya dibekali wirid saja, enggak. Jenengan harus dibekali ilmu untuk memahami di dalam setiap hidup dan kehidupan panjenengan kalikulo masing-masing. Sebab mohon maaf, wujudi Gusti Allah itu, wujudi Gusti Allah ala kulli syai'in, bersemayam di segala sesuatu apapun. Saya ulang, bukan nama Allah, bukan sifat Allah, bukan. Wujudi Allah iku ala kulli syai'im muhit, meliputi atas segala hal apapun. Lah tergantung kita memandangnya terhadap, apakah memandangnya pada Allahnya wujud ataukah memandang makhluknya. Inilah Bapak Ibu yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan kebaikan terhadap diri seorang rasul liman kana yarjullah. Ini secara hakikatnya jarang dikupas. Paling secara maknawiyahnya dikupas, secara hakikat menuju makrifatnya tidak dikupas.
Yarju di sini Pak diartikan adalah kehendak, kekarepan. Orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, yarjullaha, ketemu Allah. Inilah salah satu contoh yang diteladankan Kanjeng Rasul untuk kita. Lekaslah kita untuk kembali bertemu Allah sebelum datangnya kemati, mutu qoblal maut. Ini terus bagaimana caranya untuk bertemu Allah? Bersihkan dulu dalam hatimu terkait wujud sakliyane Gusti yang sudah kadung masuk. Air tadi, wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Ini iblis, nafsu iku Pak, menghidangkan kesenangan-kesenangan yang bersifatkan makhluk di dalam hati kita. Berupa apa? Minan nisa, garwo, buat laki perempuan, buat perempuan laki. Karepe nafsu. Bagaimana caranya? Hatine klason. Nama saya Mukhlason, kadang diceluk klason. Ada yang memanggil saya bel. Bel itu klakson gitu loh. Wis terserah. Dari nafsu ngomong ngeten. Piye carane klakson iki atine tresno menyang wong wedok? Macam-macam. Ditampilkanlah sifat jamal cantiknya perempuan itu. Jikalau kita memandang cantiknya jamalnya makhluk, mesti kula niki ngeluh alias munyer apabila tidak bertemu satu hari saja pada seorang wanita. Terus lagune sapa iko? Waktu makan ingat kamu. Nih lagu di situ. Wes gambari sidai niku wis nang ndi tidur ya gambar sidai, makan sidai, bahkan mandi pun gambar yang muncul gambar sidai. Doi lho Pak, si doi pacar. Allah ya Karim, apalagi kalau WA-nya muni ting, tak tunggu di alun-alun nanti jam 9 pagi. Wis ngejar ngoten nggih. Ayo ngomong enggak tak jotosi ya men. Loh, inilah fakta yang terjadi pada diri kita ketika saat kita jatuh cinta pada sesama. Nyun sewu pitutur orang tua menggir. Nggih Bu nggih. Ya iki jenenge dikum gak teles, dipe gak garing, dituturi wangel karena wis kadung cinta hatiku pada si dia. Wis tah. Mohon maaf. Kula takok nanggone ibu sing pernah garwa sampean seneng rondo kempling. Mesti lali jenengan, lali anak, lali bojo nggih mboten? Banter Bu. Iya. Inilah maksud di dalam Quran, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa. Jikalau hati seseorang sudah kena bujuk rayunya nafsu di dalam diri, telah memakan hidangan nafsu berbentuk itu, maka iman cinta kita hanya pada sesama manusia. Satu. Kedua, wal banin, pacaran sudah lama, akhirnya terjadilah khitbah melamar. Setelah khitbah akdu nikah. Setelah akdu nikah nyun sewu, apa dalam rencana kita? Ingin punya anak. Pasti itu siapapun. Anak datang seret, entah itu anaknya 2, 3, 4, nyun sewu, cintane bapak, cintane ibu kalah ambek cinta pada anak. Tadi Bu nyun sewu, setelah kita kemanten anyar, kemanten baru dapat 1 bulan masih gocokan rapet gitu nggih. Jalan-jalan di sini ada batu, awas deh ada batu.
pagi garwa kita, suami kita sudah kita siapkan kopi. Ayo, ketika sudah punya anak 2-3, kemana cinta sampean tadi? Ya, di depan ada jalan keplecok, suami kita bicara hati-hati, enggak beladap pai matane. Loh, ini perjalanan cinta kita kalah dengan anak, jatuhnya cinta kita pada anak. Udah, setelah anak kita punya, wal qanatiril muqantharah, yang nomor 3, pasti kita akan memikirkan sandang, pangan, papan. Udah Allah kasih itu semuanya, apakah cukup? Tidak cukup. Sudah punya pabrik 1, ingin pabrik biasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat, jikalau kita tidak ndang sadar bahwasanya 3 hal ini adalah sebagai penutup hati kita, sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun kita tidak akan puas dengan syahwatud dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ayat sudah mengatakan begini, pertanyaan saya datang panjenengan yang hadir, sampai kapan kita nuruti nafsu? Sampai kapan kita jadi budaknya hawa nafsu? Ingat, dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah mengatakan, barang siapa saat di dunia mata hati jenengan masih buta kepada Allah, hatta zurtumul maqabir, kok ya sampai mati masih buta pada Allah wujudnya, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat pun kita akan buta pada Allah, alias tidak bertemu. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan hati kita mengapa tidak kunjung lekas bertemu Allah di dalam kewujudannya. Justru yang nyata itu selain Allah, gegara di dalam hati sampean kali kulo ainul basyirah ini tertutup hijab 3 perkara, 3 perkara tadi, 3 perkara. Apa? Garwa, anak, dunya brono. Dunya brono, sandang, pangan, papan. Gus, apakah tidak boleh kita bermewah-mewahan? Boleh. Apakah tidak boleh kami mengejar jabatan? Boleh, silahkan, karena kita ada di dunia dan itu kebutuhan jasmani. Tetapi tolong ruhaniyahmu cukup bercinta hanya pada Allah, yang Allahnya itu menguasai 3 perkara tadi. Silakan jasmaniah Anda bermewah-mewahan, dan itu wajib menurut saya. Jikalau duniawi yang nggak ada, nggak mungkin pada malam hari ini terjadi acara seperti ini. Mohon maaf, terop ini sewanya berapa? Pakai uang mau pakai godong? Halo, ojo kiai ini tok sing mikir. Sound system, mohon maaf, modal apa mboten? Ini kan dunia, nggak apa-apa. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, tetapi raihlah akhirat di dalam dunia itu. Artinya temui Allah di dalam 3 perkara tadi, sebab yang menguasai 3 perkara hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu di antara teladan yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullah, teladan ini ada pada seseorang. Liman maring wong yarju kang ngarepake sapa man Allah, rahmat bertemu Allah.
Lah cara untuk bertemu Allah di dunia ini, pertama mohon maaf, lepaskanlah iman-iman selain Allah di dalam hati Anda. Caranya berzikirlah Anda di dalam thariqah sir untuk melatih praktek zikir sir, masuk melebu nafas, hati mengucapkan Allah. Hati ibu sambil ulek-ulek, hati ini gak usah ngomel-ngomel blonjo mek 300 kongon kae. Jangan sakwulan 300. Ojo. Jangan Bu nggih. Thariqah jenengan iku ben sambung nang Allah ya. Hati sampean terus berdik. Wis, iki dzikir sir. Untuk betul-betul melepaskan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita, tututi dzikir sir itu tadi dengan dzikir sirrul asrar. Itulah dzikir nafi isbat. Apa prakteknya? Ketika jenengan Bu ulek-ulek ngulek sambel utawa lento kacang hijau kacang tunggak, sampai harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang disebut ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Itulah hidup dalam diri jenengan wujudnya. Karena itu, karena dia, maka asto tangan jenengan bisa goyang. Sampai di dalam hati harus merasakan juga kehadiran Allah, merasakan, meyakini munculnya bisa ngulek iku sumbere sangka Gusti, tidak dari kita makhluk. Dalile hadis la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk ini Pak, la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan ulek-ulek waulo. Sing bapak budak nang sawah nggawa pacul gak iso, macul-macul yo gak iso, wala quwatalan kekuatan yang ada di situ gak iso. Tapi kok bisa terjadi semata-mata sumbernya illa bil dari Allah. Lah Allahnya mana? Hidup di dalam diri panjenengan masing-masing. Artinya ketika jenengan mencangkul, ibu menyuci, ibu memasak, hati kudu harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri dan di luar diri kita. Karena beliaulah semua akan bisa bergerak. Berarti ringkese gerak jenengan iku sing gerak nih Gusti pun sing gelak sesarengan bersamaan dengan hati sampean dzikir sir, hati selalu mengucap Allah Allah Allah. Wis, dengan begitu maka sifat-sifat yang tercela di dalam hati jenengan yang bersemayam ini akan rontok. Tahu rontok? Tondoni ngeten, tondoni umpama jenengan duwe tangga lebih tangga sampean dulur sampean dhewe utawa ya apa rodok mboten akor. Dalam 1 bulan tangga sampean itu bisa beli motor. Ati sampean alhamdulillah tangga iso tuku motor. Nek tondo dikir gak melaku, miwir-miwir, ngomong ngeten, lah iya si A iku lho utangan oleh duit utangan tekon ndi yo ngurus ngono iku, sak wulan lagi beli mobil. Wah greges gak sampean? Greges. Iki nek dikire boten jalan, nek jenengan boten dikir mesti ngoten. Di hati ku ono hasud Pak, apalagi pernah tukaran dengan kita, dungane ora enek sing apik belas, wis mandar ndang dicukuk dealer. Oh iku lho kredit dit ngoten. Lah apa sing ngono? Mbok yo alhamdulillah tanggoku iso tuku mobil, sok nek nglamarno anakku nyilih gak adoh. Lah ngoten sih.
Tapi mengapa kok muncul rasa hati hasud, iri? Itu jawabannya karena kita belum dididik zikir. Oleh sebab itu, jenengan sing belum mengerti tentang zikir sir dan sirul asrar masuk dalam thariqah ini. Jenengan mengki bakal diwurui, diajarno zikir. Wis. Zikir ini kalau kita teruskan dikron, lah bahasa Arab to iki. Artinya eling. Eling iku dari sisi istilah hati sampean sadar kalau bukan aku yang bisa ini bisa itu, tapi di dalam hati jenengan merasa semua datangnya dari Allah. Bukan aku yang punya ini, punya itu, tapi di dalam hati sadar semua milik walillahil masyriqu wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat hak mutlak milik Allah subhanahu. Tapi mengapa kita kok tidak mengerti alias ngaku-ngaku wekku? Itu karena kita belum dituturi, belum dididik tentang bab masalah zikir. Sebab di dalam khalwat itu ketika Anda sudah zikirnya sudah maksimal, maka isbat, tetapkanlah Allah. Artinya jenengan ini lesan ketika mengucapkan la ilaha illallah, hati sampai sudah lepas wujudnya makhluk, yang ada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun tanpa kecuali. Berarti sing ngilangi ngelak tadi adalah Allah. Terus sing sholat bisa sholat jenengan ini bukan jenengan tapi Gusti Allah. Jadi hati itu nanti akan muncul seperti ini. Inilah yang disebut Syekh Ibnu Athaillah, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala tatmainnul qulub. Yang disebut orang yang makrifat adalah orang yang sudah kefanaan dirinya atau masih wallah perkara selain Allah disebabkan karena cahaya makrifat dinyalakan Allah dalam hati. Ketika dalam cahaya makrifat dinyalakan hati, itu sebabnya dzikir sirul asr itu jalan terus, maka disitulah wajibul wujud Allah itu dalam dirinya. Guys, inilah tauhid la ilaha illa ana jadinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut. Okay. Inti pelajaran di dalam thariqah berikutnya adalah zuhud. Apa itu zuhud? Kurangilah pergaulan jasmaniahmu terhadap pergaulan yang negatif. Niki, kalau boleh saya katakan jujur Pak, jenengan ini harus punya waktu untuk tidak gembul menungso. Malam berapa hari? 1 minggu, 1 hari, 1 malam, monggo. Mampunya sampai di mana? Artinya jenengan harus punya waktu khusus. Setiap hari itu harus punya waktu khusus untuk khususiyah, untuk zuhud, meninggalkan semua apa perbuatan yang ada kaitannya dengan makhluk. Garwa tinggalan, anak tinggalan, nyambut gawe tinggalan. Kapan ini? Pada waktu sholat bisa. Waktu sholat bojo sampean gowo apa sampean tinggal? Lah ya dah. Dan atau wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. Separuh daripada malam sampai harus punya waktu untuk zuhud. Apa tujuan zuhud? Mendekat dan bertemu Allah.
wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, mohon maaf dicatat ini nggone surat Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat. Pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan, ruhaniyahmu jasmaniyahmu tolong pisau songko dene selain Gusti, terserah berapa jam. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat Ali Imran 191. Jikalau nggak bisa dengan berdiri, duduk. Nggak bisa dengan duduk karena dengkeen, tahu dengkeen? Dengan berbaring. Terus apa yang harus kuucapkan? Lah ngoten nggih? Apa yang harus kuwiridkan ketika zuhud? Lah ngoten nggih? Hanya satu, berzikirlah. Udah. Jangan baca lain-lainnya. Jangan baca ini untuk pesugihan. Jangan. Ini untuk gampangi rezeki. Jangan. Cukup berzikirlah. Sebab bab masalah rezeki, bab masalah apapun itu anaknya zikir. Istilah lagi, zikir wirid zikir mbokne segala tujuan. Sampai cukup berzikir tujuannya mendekat dan bertemu Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah, sampean gak usah ragu dengan urusan kebutuhan anak dan istri, suami atau yang ada di pondok anak. Jangan. Cukup kamu berzuhud dengan berzikirlah, sebab semuanya wa aslimu lahu, yang ngatur Gusti Allah. Ya otomatis paginya jenengan kerja, waktu sholat salat, udah tinggalkan semua pekerjaan, madep nang Allah di dalam sholat itu. Jadikanlah sholat itu wa aqimus sholat. Jangan kau jadikan sholat wujudus sholat. Jangan. Kalau kau jadikan wujudus sholat, wujudis sholat hanya secara fisik saja. Kalau wa aqimus sholat, ruhaniyahmu bertemu Allah ketika sholat itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh beruntung bahagia bagi orang mukmin ketika sholat hatinya bertemu Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, isbatkanlah illallah, tetapkanlah wujud Allah di dalam hatimu. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika cahaya makrifat dalam hati jenengan itu dinyalakan Allah. Allah akan menyalakan hati makrifat yang dikehendaki dikarenakan jenengan iku selalu hati berzikir. Wis titik. Berzikir. Urusan nanti kapan cahaya itu cahaya menyala, itu urusan Allah. Yang penting jenengan berzikirlah terus bener. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra li adami khudurika bihi. La tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing zikir yang sudah jenengan terima ini dari mursid jenengan, li adami khudurika, senajano tidak ada kehuduran hatimu pada Allah bihi kelawan zikir itu, tetap jangan kau tinggalkan. Karena apa? Ingat, saatos-atose watu, kalau air itu netes terus menerus, maka batu itu akan tembus, batu itu akan lubang. Nggih napa mboten? Nyun sewu Pak, atose ati awak dhewe kita itu disebabkan karena saking gedene sakliyane wujude Allah bersemayam dalam hati kita. Iman kita sudah kecampuran selain Allah. Gara-gara inilah mengapa ruh itu tidak bisa sampai liqo pada Allah. Makanya Allah mengatakan, jikalau kau ingin bertemu aku Tuhanmu, pertama fal ya'mal amalan salihan, lakukanlah dzikir terus menerus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ketika Anda beraktivitas apapun
jangan sampai atimu duweni iman sing nglakoni yang melakukan itu selain Allah. Contoh, yuk siapa sing ngaji mang kelason, gitu. Ini iman kita yang sudah jatuh pada makhluk. Coba ayo diurai. Umpama Pak Bu, dalam diri saya tidak ada hidup, tidak ada Allah wujute alladzi asra bi abdihi lail, gak mungkin kelason itu sok ngoceh. Tahu ngoceh? Napa? Ngomong. Boten saged. Ayo dingen-ngen lah. Sama dengan kita masing-masing, tanpa Allah di dalam diri Anda, bisakah kita berkumpul di majelis mubarakah ini? Saya yakin tidak bisa. Kalau hati Anda betul-betul sudah masuk di dalam dunia thariqah dan mengenal dzikir tersebut, aku yakin jenengan akan beriman semua hanya karena Allah. Sing sulit itu Pak, melatih hati eling langsung karena Allah itu sing sulit. Sik sering kecolongan, sik ndelok makhluke lah ngoten nggih. Iki sebab apa? Balik-balik maneh Pak, secara sistem keilmuan kurang prigel, kurang terus hati iku berzikir. Kanjeng Nabi iku ben detik ben nafas niku zikir. Ayo kita latih. Buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan sebenar-benarnya. Ingat yang sebanyak-banyaknya. Sampeyan roh kewan banyak semerap nggih? Situk disebut loro, salapangan. Iki nek dilebokno ilmu matematika keliru niki. Situk kok banyak. Ngeten Pak, banyak kathiron iku relatif, artinya biqadril imkan, sak mampune dhewe. Wis mampu sampean sedina sewengi 20.000 umpama di total, yus kuwi. Oh mampuku mung 1000, ya kuwi. Mampuku mung 500, ya kuwi. Tapi ngeten lho Pak, nyun sewu, orang yang terus menerus ngarit, tahu ngarit nggih? Cepet gelangsinge bek nggih mboten. Nek orang melelet ya rasa-rasen babat sak babatan wis pegel rokokan sak cepet entek. Mari dulu babat maneh, rokokan maneh, kopi sak cepet entek. Yo gak tutuk-tutuk. Sama jenengan kali kula ini berangkat menuju dan bertemu Allah, laksana Allah di Jakarta, terserah jenengan numpang pesawat silakan, numpang sepeda udut monggo, numpang sepeda ontel monggo, jalan kaki monggo, pilih pundi terserah jenengan. Mriki Jakarta gak sampai 1,5 jam, pesawat paling 1 jam 20 menit, tapi naik mobil walaupun lewat tol perkiraan 10 atau ya 10 jam. Peda motor tambah isok-isok 15 jam jalan kaki. Ya wis sampeyan dhewe. Pun sampean pilih pundi? Pilih pesawat monggo, mobil monggo, sepeda motor monggo, sepeda pancal monggo, jalan kaki monggo. Tapi nek sampean gak milih pesawat, aku takok umur sampean kari pirang tahun? Halo ibu bapak yang sudah kepala 5, kepala 6, aku tanya, sisa umur yang kita jalani di dunia tinggal berapa tahun? Gak ada yang bisa jawab. Inilah mengapa Allah rahasiakan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita lekas bertobat kembali kepada
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Tolong lekaslah jenengan wangsul ning ngersane Allah ruhaniyah ini, tinggalkanlah iman selain Allah dan hanya beriman pada Allah jati ini. Setelah itu jenengan silahkan meninggal, mesti husnul khotimah, mesti dapat pertolongan Allah miturut ayat Az-Zumar ayat 54. Allah katakan, jikalau kau kembali sebelum kedatangan kematianmu dan kau sudah bertemu aku di dunia ini, maka summatun sorun, kau akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, jikalau kita tidak lekas kembali menuju dan bertemu Allah di Jakarta tadi, kok yo kita sudah kedaulan mati, subhanallah, tsummalatun sorun, jangan harap dapat pertolongan dari Allah. Itu alias su'ul kho, naudzubillahi min dalik. Tergantung. Makanya bersyukurlah Anda dimasukkan di dalam dunia thariqah, terus diajarkan tentang zikir sir, walaupun zikir sir. Tapi aku yakin ini nanti harus meningkat di dalam hakikat yang memunculkan dzikir nafi isbat atau dzikir sirul asr. Dengan dzikir sirul asr inilah nanti akan mengubah kondisi rohaniyah kita yang asalnya beriman pada selain ilahun wahid, akhirnya menjadi iman ilahun wahid. Katakan Muhammad, kul huwallahu ahad, Allah itu esa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini teladan yang diteladankan Kanjeng Nabi yarjullah. Pertama, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dua, yang diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita, wal yaumal akhirah, jenengan wajib ning dunya iki mlebu alam akhirat. Wal yaumal akhirah, wajib jenengan ini di dunia, masuk ruhaniyah ini di alam akhirat. Padahal menurut keterangan dulu kita, akhirat itu besok kalau sudah hari kiamat. Nggih pun bener miturut syariate. Tapi miturut hakikate, akhirat ini sudah terjadi di dunia ini, Bapak Ibu. Nyun sewu, niki kembang, sebelum berkembang, wujud kembangi mesti ada sesuatu yang rahasia yang disebut wiji kembang. Sebab kembang ini tidak akan muncul secara dohir jikalau tidak ada wiji betul badan. Lah wiji inilah yang kusebut sebagai Nur Muhammad ini, sehingga nyotone wiji itu yaitu wujud kembangi dohir ini. Lah wujud dohir kembang ini nyatakno wujude wiji padahal wijine kembang sampean sawang dengan mata dohir ya ora ketok. Paham mboten? Jasad sampean iki kelihatan bisa jalan, bisa ngadeg, iku nek gak ana rohe apa iso? Berarti wujude roh iku ya iku wujud obahe raga, obahe jasad. Wis, nek gak paham ditahan dulu, ojo dimempengno, daripada engko stres, simpen sik. Jasad ini Pak bisa obah, iku tondo obahe roh. Wis, katanya tadi obahe sing ngobahke Allah, lah ngono lho. Oke, roh jasad jadi siji disebut insan, manusia, berarti iki makhluk. Oke, hilangkan jasad, hilangkan nama roh, hilangkan, baru akan muncul nama ahad. Ini jawabannya. Gus ngaji ambek sampean bawe ngung, wis ngopi aja, monggo jak ngopi aja. Ngaji tasawuf bab masalah laku iku gak oleh dipeksa-peksa, mboten angsal. Nyantai sambil rokokan, dingen ngening ati, masuk. Lepasen rasa keakuan kita sebagai makhluk
yang bisa ini bisa itu lepasan dulu, baru mungkin nyantol. Pun kembali kepada kalimat wal yaumal akhirah. Jenengan diaturi Kanjeng Nabi supaya bisa mlebu alam akhirat sebelum datangnya hari kiamat. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Niki fa'budu kuwi akan berjalan di atas wat siratal mustaqim. Nek fa'budu jenengan ini nyembah jenengan iki ning dunya iku estu betul-betul sudah jedok, sudah dong wujudi Allah di dalam diri Anda, baru Anda itu dikatakan hadza siratum mustaqim, inilah siratal mustaqim, wat jalan yang lurus menuju datang Allah. Contoh niki jenengan misalkan sholat, inilah alam akhirat. Ketika Anda sudah meniadakan diri Anda yang bisa sholat, mesti akan muncul dalam hati Anda annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati Anda akan muncul iman bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata sumbernya dari Allah Subhanahu. Berarti Anda sudah dikatakan masuk alam akhirat. Tatmainul qulub, hati Anda mesti damai. Alhamdulillah. Semua itu akan bisa terjadi kata Rasul di dalam surat Al-Ahzab 21, wa dzakarallaha katsiran. Nek kuwi terus menerus dzikir nang Gusti, wis ya iki gak ono. Kita yang menjadi pengikut thariqah gak ono dzikir iki. Baru Anda ketika khususiyah, ketika jenengan khalwat, ketika jenengan solo, pasti akan bisa bertemu Allah. Ingat dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah berjanji, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku sehingga melaksanakan dzikir terus menerus, maka aku Allah berjanji akan menentukan, memastikan waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Alhamdulillah. Ringkese Pak ngaji iki, kita yang sudah ada di thariqah ya, yang sudah memegang dzikir sirul asrar, tidak hanya dzikir sir, larilah cepat, fafirru ilallah, lekaslah kau tambahi jumlah dzikirmu. Jenengan yang masih membawa dzikir sir, latihlah hatimu menyebut nama Allah cepat, karena nyun sewu kita nggak tahu kapan kita meninggal. Inilah yang dikhawatirkan, kita meninggal posisi hati kita masih buta pada Allah. Wis, sebagai bahan renungan kita nanti sebelum tidur, buka dalam surat Al-Isra ayat 72, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia mata hatinya masih belum makrifat pada Allah alias buta, terus kita meninggal, maka di akhirat pun juga begitu. Pun sampai dengan umur kita satu sisi nggak tahu tinggal berapa tahun. Sebab namanya orang mati gak mesti tua, gak mesti sakit. Kadang-kadang kita tidur yo gak bangun. Udahlah, ayo kita mikir. Makanya wong thariqah niku mikirin dikir tamriku. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa ilmu yang sudah Allah berikan tadi estu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita, keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim
iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin wa ilaihim ya fattahu ya alim. Iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana banyak kalimat yang tidak sengaja maupun disengaja yang menyakitkan hatinya dengan saya atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.